pertamanya tentu kalian sudah bisa mencukur atau memotong rambut, itu yang paling utama. Nah, bisa juga sih orang yang tidak bisa mencukur atau tidak bisa memotong rambut itu bisa juga punya usaha, tapi setidaknya orang yang mau buka usaha pangkas rambut setidaknya harus bisa cukur sendiri atau harus bisa mencukur sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah modal. Modal itu sangat perlu karena itu yang mendukung usahanya kita. Nah, nanti saya paparkan berapa sih modal yang harus disiapkan untuk pemangkas pemula atau pemangkas yang baru buka. Nah, yang pertama itu, yang pertama kita harus memiliki keterampilan atau setidaknya kita bisa mencukur. Nah, kedua itu modal. Nah, jadi yang pertama itu kita harus bisa mencukur, yang kedua itu modal. Nah, yang ketiga kita harus mencari tempat. Jangan cari tempat yang sepi, carilah tempat yang dalam keramaian, itu tempat-tempat yang ramai orang jalan atau di samping sekolah kah, samping pokoknya tempat-tempat keramaian ya. Jangan cari tempat yang sepi atau di pojok-pojokan begitu. Itu mendukung usaha untuk membuka pangkas rambut. Nah, itu tempat itu carilah tempat yang strategis. Bila perlu itu tempatnya di pinggir jalan raya. Itu sangat mendukung sekali untuk keberhasilan atau kelanjutan usaha kita. Nah, berapa sih modal yang harus diperhatikan untuk membuka usaha pangkas rambut itu? Nah, modal yang harus disiapkan itu yang pertama, saya tidak mau bilang berapa modalnya, tapi yang saya simpulkan kita cari alat-alatnya dulu, kita beli alat-alatnya, misalnya mesin segala macam. Nah, dari pertama itu kita harus memiliki mesin cukur, setidaknya dua mesin atau satu. Kalau saya itu biasanya dua, karena apa? Untuk cadangan apabila mesin yang satunya rusak, ada cadangannya seperti itu. Nah, yang harus kita beli itu mesin cukur itu carilah, jangan beli mesin cukur yang KW atau jangan tergiur dengan harganya yang murah. Carilah mesin cukur yang bagus, yang kualitasnya tinggi, sehingga kita memakai mesin itu lama. Nah, yang saya mau rekomendasikan kepada teman-teman, atau saya pertama kali membeli mesin untuk membuka usaha itu ini, mesin Wall Legend bintang 5. Mesin ini harganya kurang lebih, kalau di Shopee, online Shopee, kurang lebih ada yang 1.300.000, ada yang 1.200.000, dan ada yang 1.100.000. Nah, ini saya beli dulu kurang lebih harganya 1.250.000. Ini asli. Ini umumnya yang dipakai oleh barbershop yang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini memang bagus sekali mesin ini, biar mahal tapi kita memakainya sangat luar biasa awet lama. Nah, mesin ini harganya kalau yang saya pesan kemarin itu 1.250.000 dengan ongkos kirim ke Papua. Ke Papua itu ongkos kirimnya waktu itu saya lewat JNE kurang lebih 175.000. Nah, 175.000 dengan 1.200.000 lebih, itu kurang lebih yang habis satu mesin itu 1.400.000-an. 1.400.000-an. Ini kita memegang mesin ini atau sudah ada di tangan itu menghabiskan uang 1.400.000 satu mesin. Nah, kemarin saya pesan mesin pertama buka itu mesin Wall Legend bintang 5 dan mesin Wall Super Taper yang nomor 2-nya, yang di bawahnya ini. Nah, itu modal yang harus disiapkan. Nah, mesin ini di tangan kita sudah 1.400.000, tambah lagi mesin Wall Super Taper itu 1 jutaan, berarti tambah dengan ini 2.400.000, sudah 2.400.000. Nah, mesin saja itu sudah 2.400.000. Nah, selanjutnya yang perlu memang harus disiapkan itu gunting.
Nah, gunting ini banyak macamnya. Ada gunting yang panjang, gunting yang pendek, yang panjang. Ada gunting sasak yang besi. Ada gunting sasak yang sela. Ini gunting sela. Nah, gunting ini satu paket. Ini satu paket gunting ini kurang lebih satu paket itu ada sisirnya. Ini sisirnya. Nah, ada sisirnya. Itu satu paket itu gunting ini 370.000. Nah, 370.000 tambah lagi ongkos kirimnya 170-an. Sudah menghabiskan berapa? 500 lebih. Tambah tadi mesin tadi 2.400.000, itu hampir 3 juta. Hampir 3 juta mesin dengan gunting. Nah, hampir 3 juta. Nah, hampir 3 juta. Mesin ini tuh jangan lihat sepele. Ini mesin ini apa? Mesin ini gunting ini 150.000 ini. Nah, 150. Kalau kita pesan satu persatu, harganya sama dengan ongkos kirimnya. Nah, jadi gunting dengan mesin itu sudah memakan biaya 3 juta sekian. Nah, itu. Selanjutnya yang perlu disiapkan itu kursi. Kita mau memakai kursi apa dulu? Nah, kalau kita yang pemula, yang baru membuka pangkas rambut, jangan terlalu pakai kursi yang mewah-mewah. Kenapa? Karena kalau mau pakai kursi yang mewah, belum tentu pangkas rambut kita atau tempat kita ramai pengunjungnya atau pelanggan yang datang. Nah, itu supaya kembali modal teman-teman yang ingin membuka pangkas rambut itu pakailah kursi yang biasa-biasa saja. Nah, nanti lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, bertambahnya pendapatan, kita bisa mengganti kursi yang bagus. Nah, kursi saja, kursi kayu. Kalau kursi kayu itu paling rendah itu 600.000. Nah, membuat kursi kayu itu 600.000. Nah, itu 600.000 itu baru kursi saja, satu kursi 600.000. Itu paling rendah. Nah, paling rendah. Saya pesan 2 kursi 1.200.000. Tadi modal pertama mesin, gunting sama kursi itu sudah berapa? Tadi 3 juta gunting sama mesin. Tambah lagi kursi 2 sudah 4 juta lebih. Nah, itu baru itu saja, belum lengkap itu alat-alatnya. Jadi sudah 4 juta lebih. Nah, sudah 4.200.000 mesin, gunting sama kursi. Nah, itu belum cerminnya. Nah, cerminnya kita biasa memesan biasanya di tempat yang membuat kaca itu, aluminium itu, atau bisa juga di tukang. Cermin itu paling tidak 500.000 satu cermin. 500.000. Kita pesan 2 cermin sudah 1 juta. Nah, sudah berapa itu? Hampir 5 juta. Nah, dengan cermin itu hampir 5 juta. Nah, apalagi yang kita ingin pesan? Mejanya. Nah, meja kita pesan, mau pesan meja yang bagaimana? Kalau kita pesan meja itu mahal, lebih mahal daripada cerminnya. Nah, mejanya itu kurang lebih 1 jutaan. Itu yang biasa-biasa saja, 1 jutaan. Kita pesan 2 meja sudah 2 juta. Sudah berapa modal itu? Sudah 7 juta. Nah, 7 juta. Sudah 7 juta saya uraikan itu. Nah, selanjutnya kita membeli peralatan lampu, kabel segala macam itu biasa menghabiskan 1 juta. Lampu lengkap dengan kabel itu biasa menghabiskan 1 juta, tergantung lampu apa yang kita pakai. Nah, sudah tahu lampu, tidak mungkin kita memakai lampu yang biasa-biasa saja di tempat pangkas. Tentunya lampu itu yang paling terang seperti Philips. Philips itu harga satu Philips itu yang 24 watt itu 80.000. Kalau di
Papua sudah 100.000. Nah, sama kabel-kabelnya 1 juta. Sudah berapa itu? Sudah 6 juta. 6 juta modal itu. Nah, belum lagi kita itu belum ada tempat loh, belum ada tempat. Nah, belum ada tempat itu baru alat-alat untuk kita cukur, belum ada tempat. Nah, sesudah perlengkapan cukur sudah selesai semua. Nah, ini. Nah, kita beli cap ini kurang lebih 100.000. Jadi cap banyak macam warnanya. Cap itu 100.000 kurang lebih harganya. Ini 3 lembar 300.000. Nah, itu sudah menghabiskan berapa itu? Hampir 7 juta. Itu baru biaya itu saja, belum yang lain. Nah, hampir 7 juta. Nah, terus belum cari tempat, ini belum dapat tempat. Ini baru peralatan keseluruhan pangkas. Peralatan keseluruhan pangkas itu menghabiskan 7 juta. Nah, belum tempatnya. Tempatnya biasanya kalau kita terdapat tempat yang sudah jadi, nah kita kan tidak mungkin langsung memakainya. Tentunya kita harus memperbaikinya, harus mendekorasinya, harus catnya, segala macam kita harus berbagi. Di situ menghabiskan uang lebih banyak lagi. Nah, itu belum dapat tempat. Itu tadi saya bilang 7 juta itu baru mesin, segala peralatan cukur. Nah, itu baru 2 mesin. Kalau kita pesan 4 mesin itu hampir 10 juta. Nah, kalau kita tidak dapat tempat atau kita mau bangun sendiri tempatnya, tentu akan lebih banyak lagi memakan biaya. Itu biasanya puluhan juta. Biar tempatnya 3x4, panjang kali lebarnya 3x4 meter, itu puluhan juta menghabiskan uang. Jadi saran saya kepada pemangkas pemula atau yang ingin membuka pangkas rambut, harus mencari tempat yang sudah jadi. Kenapa? Tempat yang sudah jadi itu sangat mengurangi pengeluaran awal yang kita ingin keluarkan untuk usaha. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mau buka usaha pangkas rambut, cari tempat yang sudah jadi, biar kita memperbaikinya sedikit tapi sudah jadi. Jangan cari tempat cuma dapat tanahnya saja, tidak ada bangunannya, seperti itu menghabiskan modal yang cukup besar. Nah, jadi misalnya kalau kita dapat tempat itu kurang lebih kita menghabiskan uang untuk usaha pangkas rambut itu 12 juta. 12 juta kita menghabiskan uang untuk usaha pangkas rambut. Jadi jangan cari tempat yang tanahnya saja. Intinya carilah tempat yang sudah ada, ibaratnya yang semi permanen yang sudah jadi. Jangan kita bangun dari awal, kita dapat tempat tanahnya saja, kita bangun sendiri. Itu yang menghabiskan ya hampir 50 juta itu untuk membuka usaha. Nah, itu saran saya teman-teman yang ingin membuka pangkas rambut. Kita harus cari tempat yang sudah jadi, itu solusinya. Nah, oke, mungkin itu saja saran-saran dari saya, masukan dari saya, tips-tips dari saya bagi pemangkas pemula yang ingin membuka usaha pangkas rambut. Nah, itulah tips dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.